janggal. Ini padahal masih siang, sekitar pengen asar itu, 2:30-an. Jadi ada 2 tenda begini, ada tanah kosong yang datar berdua dari sini. Anehnya itu secara ya, orang kalau mau naik ke summit, kalau misalkan naik kan pasti logistiknya entah itu dibawa atau dimasukkan ke dalam tenda. Nah itu kan, dari umumnya itu kan seperti itu. Biasanya. Iya, tidak mungkin kan naruh air atau naruh makanan di depan tendanya, kan nggak ada orangnya. Pas saya lewat situ ada 8 botol aqua besar yang 1,5 liter. Yang gede. Iya, dan anehnya itu terisi semua. Masih utuh ya? Masih utuh, 8-8-nya. Kan 2 ada pada depan. Dan di sini 3, di tengah 3, di belakang 2, ada 8. Berhenti kan saya, bang, air, jangan nusuk dia di hutan. Posisi kan udah masuk ke hutan. Karena aneh ya, kalau misalkan orang itu pasti dibawa kan Betul. perbakalan mereka di perjalanan, tapi Betul. kenapa pada kejadian itu botolnya masih terisi dan Iya, masih full. harusnya kalau 8, kalau 1 mah oke lah, Iya, ketinggalan gitu 8 kan. itu. 8 kan nggak masuk di logika gitu. Itu Kenapa gitu? Sebelum pos 8 tuh sebelum pos 8 dibawa kan pos 8 tuh. Dan alhamdulillah saya sama Prisma nggak megang dan nggak ngambil. Padahal saya udah ngomong ke tendanya tuh ya, Assalamualaikum, teteh, pang, gitu ya, nggak ada yang nyaut. Wah, tadi lanjut tuh sampai saya tuh sama Prisma tuh, karena kan terakhir minum kan Prisma terakhir minum kan di pos 12 yang ketemu golongan ondes itu, tapi kalau saya kan udah minum Di pos yang, 10 iya, yang mau ke situ, yang satu walaupun kecil kan, tapi kan saya ada minum kan. Lumayan, Terus bawa ketemu tuh di pos 7 golongannya si Aap, Firdaus, si Bedatuk sama Satrio ketemu. Wah cepet lari tah, cuk je, Pris, ya lari jadi kita duluan bawa ke bawah. Nanti jam 4:30 tuh kita di bawah. Saya dan Prisma 2 orang yang pertama kali ke tenda. Saat itu jam 4:30 kita tidur sebentar. Kita bangun sebelum maghrib, 5:30 lah. Karena dibangunin golongannya si Aap sama Daus itu ya. datang. Kita datang sampai mau pulang entah. Ya pulang. Nah singkat cerita maghrib itu saya sama Prisma pulang. Nah ini kan masih ada satu rombongan nih Belum ketemu. yang udah di puncak itu. Iya, Dia nggak turun-turun. Belum turun Sampai maghrib itu. Sampai maghrib itu belum turun. Nah ke bawah. Nah saya di bawah tuh. Kita singkat saja ceritanya, pas ke bawah di Cibunar itu pas maghrib itu saya masih di hutan kan. Saya diam dulu napas sama Prisma. Bang itu di atas gimana aja? Ya paling nggak mereka tidur turun pagi. Saya sama Prisma tuh ngobrol tuh pagi gitu kan. Ya karena nggak mungkin malam-malam kayak gini kan. Pagi. Dan ternyata saya tuh turun di 7:30 udah di Cibunar, ada warung masih buka tuh. Karena juga kan ada banyak orang ngecamp kan di Cibunar kan di situ kan. Nah sebelum pos Cibunar tuh ada warung. Nah kita di warung itu dulu. Pas jam 8-an saya di Cibunar sama orang camp itu. Kok nggak pada turun? Nah di situ masih ada sinyal tuh, dicekin satu-satu, nggak ada yang nyaut dan nggak aktif semua kan, nggak ada balik semua kan. Nah terus gimana? Saya ke Prisma tuh bilang mau pulang dulu apa nungguin. Posisi malam itu posisi saya tuh, berarti kan hari Sabtu. Nungguin rombongannya Firdaus apa? Nungguin di atas, barangkali turunnya malam. Berarti yang Firdaus udah turunnya bareng ya? Iya. Nah terus Pak Andi tuh yang tadi yang duaan. Iya sama Neng tuh yang Mandaka tuh ya, nelpon saya. Sup lagi di mana aja? Masih di Cibunar pos 1 aja gitu ya. Gimana? Iya ini saya dapat kontak ya dari si Ondom aja. Kenapa sih aja? Ada masalah aja. Terus ya udah nanti kamu nungguin di situ ya. Nungguin itu jam 10 malam Pak Andi itu ngajak kawannya namanya Oni sama Bang Oni ke situ. Datang lagi tuh akhirnya. Datang Pak Andi sama Bang Oni itu naik tuh kan, ditelepon jam 10, jam 12 datang langsung naik. Kabar tuh ya. Kabar tuh langsung. Kan tadi lagi berangkat kan saya udah bilang bahwasannya di pos 5 itu suara adzan juga masih terdengar di situ. Nah suara adzan kan saat itu lagi maghrib, berarti kan ada
semeliwir sinyal-sinyal lah, kayak itu satu atau dua. Jadi telepon dari atas. dua orang itu akhirnya naik nyusul ke atas karena dapat kabar ada masalah di atas. Iya, ada masih di atas. Saya juga tidak tahu. Jadi kan. setelah yang di bawah itu yang udah pulang duluan dua orang itu dapat kabar dan naik, dan apa yang terjadi tuh maksudnya? Nah, jadi itu posisi berarti sekitar jam 2. Sekitar jam 2 tuh. Dia datang kan jam 12, datang Cibunar, nggak mungkin jam 12 langsung di atas kan. Dia jam saya ini dapat cerita ya, karena posisi jam 9 siang itu kan dari bawah semua, jadi ketika di atas itu masalah begini. Ceritanya pas lagi saya di tenda sebelum saya turun sama Prisma, itu kan hanya golongan Daus, Aap adiknya, Datuk, sama Satrio. Kan belum ada golongannya si Gondes sama Ondom. Nah, ternyata dia itu datang jam 7. Nah, jam 7 itu dikarenakan pacarnya si Gondes itu sakit perut dan sudah lemah, posisi menuju ke pos 10. Nah, ke puncak tuh ya. mau turun. Oh, mau tuh kan udah ke puncak atas ya. ya, sudah turun, mau turun ke camp kan pos 6. Pos 6. Nah, saat itu sakit perut. Nah, ada sakit perut, lemes aja. Posisi yang ceweknya. Alhasil datang jam 7, ngaret 2 jam. Nah, sebenarnya kan jam 5, kan dia kan pernah ngomong kan dari pos 12 kan sudah ngaret, paling kita jam 5 lah kayak gitu kan. Ternyata jam 7. Nah, jam 7 itu ternyata pas lagi dia sakit perut itu pas menuju turun di pos 6, menuju ke pos 6 itu di pos 10 itu dia ternyata lagi berhalangan. Haidnya pas turun, pas mau ke pos 6, dia pasti di jam 10 ya. Dan tidak membawa ya biasa kayak softtek kayak gitu, tidak pembalut gitu. Itu tidak membawa. Nah, di pos 6 pas di camp itu si anak kecil itu, si Kaap juga, anak adiknya si Daus itu sudah menghalu seperti ada yang ikut dan dia melihat seliuran hal-hal makhluk goib gitu, anak kecil lagi lari, terus bisa pocong itu segala macam itu, dan minta turun dan ceweknya Gondes itu lagi halang itu lagi lemas, sakit perut aja nggak bisa, kondisinya udah lagi kacau aja. Kabarin trouble itu karena ceweknya Gondes itu mengalami sakit ya, istilahnya sakit. Dikabarin bukan di camp, bukan di pas camp, di pagar kan, di camp pos 6, di bawah di pos 5. Langsung di pos 5 ada sinyal tuh baru ngabarin. Iya, kenapa di pos 5? Karena pingsan di situ. Udah mulai pingsan, dan ternyata yang menyebabkan si Aap itu minta turun terus, Aap itu kan digendong tuh sama Mas Daus tuh. Ternyata Aap itu melihat sesosok seperti pocong di belakangnya, sosok pocong sama banyak bayangan-bayangan yang mengikuti. Jadi di pos 3 kan Kondang Amis, di pos 3 yang Amis. Konon di Jalur Linggajati ketika ada yang lewat Kondang Amis itu, entah itu turun atau naik, tidak boleh ada yang amis di pos 3. Nah, jadi terhenti di pos 5. Nah, itu dia nungguin di pos 5 sampai Pak Om Andi sama Om Oni untuk nyusulin. Nah, di situ. Dan ternyata benar. Pas ketika di bawah, singkat cerita, di bawah udah ngelewatin Kondang Amis itu ya. Udah dan keadaan cewek pun amis lah karena kan lagi berhalangan datang bulan gitu. Iya. Dia kan dari pos 6 juga dia nggak turun, dia ditandu sama porter. Karena memang kondisinya udah lemah, pingsan, udah pingsan, udah lemah, udah nggak bisa apa-apa. Dia karena di situ Kaap tuh bilang tuh di atas ada, di bawah ada, jadi mereka tuh rombongan bingung mau naik, dia nggak bisa. Makhluk halus itu nggak boleh, tidak membolehkan golongan kita naik, terus bawah. Dan mitosnya juga di kuburan kuda itu kan saat itu kan tentara Jepang yang mati di situ sama kudanya di pembantaian di situ, berarti kan banyak arwah di situ sejarahnya kan seperti itu, konon seperti itu kan. Nah, ternyata pas di bawah ditandu pagi itu sekitar jam 5-an, dibawa sama porter, dinormalisasi dulu lah, netralin dulu sama petunjuk setempat. Iya, di kamar ya sesepuh di situ. Supaya apa? Ternyata benar ada yang ngikutin dan nggak mau tempat itu kotor, kan dia kan kotor posisinya, dan posisi orang kalau lagi capek plus logistik minim,
itu kan logisnya udah nggak ada. Tadi saya juga sama Prisma kan nggak kebagian air minum gitu kan, sampai digoda sama menunggu situ kan, pas menuju pos 8 ada 8 air minum tuh gitu kan, dari situ dikasih ya ujian lah di situ lah. Kalau saya minum kan entah itu gimana ceritanya, cerita selanjutnya gitu, iya. karena akhirnya kita bisa nahan untuk Iya, nggak minum ya, betul. karena aneh gitu rasanya, Iya. kenapa tiba-tiba ada 8 botol itu kan, nggak mungkin kalau misalkan ketinggalan. Jadi seperti itu, ketika si Aap itu ternyata ada sosok yang ngikutin dia di belakang maupun di bawah. Jadi di pos 5 itu dari 6 itu turun itu dia nggak bisa, dia mau keturun nggak bisa, dia mau naik lagi juga nggak bisa karena makhluknya jadi kayak ngumpul semua di situ. Di situ ngumpul semua, dan di situ yang berani itu ya paling cowok-cowok itu, ya paling si Daus, Gondes, si Ondom, si Empep, seperti itu. Dan pas di bawah ternyata benar ada sosok yang nggak mau lewat. Itu posisinya apabila tidak ada Pak Andi sama Om Ondi yang nyusulin, saya juga tidak tahu seperti apa. Tapi lebih jelas dan intinya, kita yang tadi estimasi cuman 1 malam 2 hari, kita menjadi berangkat hari Rabu sore, kita pulang hari Sabtu siang. Berarti agak telat 1 hari ya. Iya. Naik alhamdulillah. Kita kan naik kan Kamis pagi. Iya, malam Jumat. Iya, dari BC tuh. Iya. Dari base camp sampai Cibunar kan kita Kamis pagi kan. Nah, itulah cerita kami di Linggarjati. Akhirnya cewek yang pingsan itu dinetralisir sama ya, warga bahwasanya setempat yang seperti itu. istilahnya punya udah Ada gangguan yang ya jangan sampai makhluknya ikut ke rumah gitulah. jadi kayak udah ada sesepuh situ yang bisa netralisir keadaan gitu ya, istilahnya jangan sampai makhluknya ikut ke rumah. Betul. Oke, jadi dari Kaab juga kita bisa ambil kesimpulan kalau misalkan Firdaus pun sudah kayak misalkan dia udah istilahnya capek kondisi fisiknya, dan si Kaab ini yang anak laki-laki kecil ini udah merasakan hal yang ganjil. Bahkan dia melihat hal yang di kuburan kuda itu, dia melihat. Udah melihat hal-hal yang istilahnya yang gaib, gaib menakutkan gitu. Jadi dia tuh rela untuk balik lagi ke bawah gitu ya. Oke, sedulur semua, itu cerita dari Mas Yusuf ketika pendakian ke puncak Gunung Ciremai, tapi melalui trek via Linggarjati ya. Trek Linggarjati, ada kejadian-kejadian yang di luar nalar, dan cukup menarik ceritanya, sangat serem. Apalagi teman-teman pendaki harus bisa istilahnya mentaati peraturan-peraturan yang telah di share atau dikasih informasi oleh teman-teman setempat. Jadi harus seperti apa, dan jangan lupa juga jaga kondisi fisik untuk teman-teman yang ingin mendaki, serta logistik yang banyak. Dan logistik ya secukupnya, tapi tidak sampai kehabisan. Itu teman-teman cerita serem yang kali ini dari narasumber kita, dan semoga teman-teman bisa mengambil hikmah ataupun pelajaran yang dari cerita yang kita share kali ini. Dan bagi teman-teman juga yang punya cerita ataupun kisah seremnya, bisa DM di Instagram kita di @longsokproduction. Dan teman-teman yang kepo sama Instagramnya Mas Yusuf, bisa langsung kontak langsung di Instagramnya apa Mas Yusuf? Yusufismo, Yusufismo. Nanti kita taruh di bawah ini atau di link deskripsi. Jadi itu teman-teman, sedulur cerita serem kali ini, naik 16, turun saya cuma berdua. Dan setelah itu ada cerita kejadian yang lain dan yang sangat serem. Jadi teman-teman harus nonton ini sampai selesai. Oke, sekian cerita serem kali ini. Saya Lutfi Nur Wahid dan Yusuf Hendrawan pamit undur diri. Atas segala kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.